Kalau dibilang terlalu cepat, politik itu momentum. Oke. Dan saya pikir untuk berbicara tentang kepemimpinan ini bukan tentang soal tua, muda, tapi adalah siapa yang punya gagasan. Iya, oke. Nah, untuk bicara keterwakilan terhadap masa depan daerah ini, anak muda ini, maka anak muda juga harus lahir. Karena anak muda yang jadi pemimpin akan jadi representatif gambaran pemuda yang ada di daerah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum. Nah, hari ini kita kembali podcast. Kita lagi aktif-aktifnya sekarang podcast ini. Beberapa hari lalu kita podcast ART, hari ini kita podcast lagi. Nah, sebelum kita podcast, kita mau ucapkan selamat dulu, selamat berbahagia untuk salah satu co-host Saraba, bukan Vini, dia andalan juga, namanya Cynthia. Beliau beberapa waktu lalu sudah melaksanakan pernikahan. Kita doakan semoga bahagia, langgeng sampai kakek nenek. Amin. Kau mau doakan tidak, Cynthia? Doakan, terutama diri sendiri. Oh, iya. Karena yang digadang-gadang menikah kan kau duluan tuh, tapi ya jodohnya Cynthia lebih dulu datang gitu. Nah, hari ini kita tidak bicara, kemarin kita bicara soal Palu. Nah, hari ini kita bicara soal Palu. Bukan, maksudnya tentang Palu gitu ya. Oke. Saya kira Saraba X soal Palu. Oh, bukan, maksudnya kita bicara, kemarin kita bicara tentang Palu. Nah, hari ini kita bicara tentang Donggala, begitu. Apa? Kan harusnya langsung kau dan. Nah, Karim, di depan kita sudah ada salah satu tokoh perempuan muda. Iya. Ini yang mempunyai wajah berciri khas. Ciri khasnya apa? Dia punya tai lalat yang antik. Iya. Berparas cantik. Iya. Berkarismatik. Iya. Tentunya bikin laki-laki tidak berkutik. Iya. Itu dia siapkan dari beberapa hari lalu, guys ya. Jadi mohon dimaklumi, guys ya. Dia bilang, makanya dia hafal, bukan berdoa tadi dia. Tidak setegang ini bareng mereka penonton. Nah, beliau ini adalah tokoh perempuan. Iya. Dan juga sudah menyatakan diri insya Allah akan berlaga nanti di kontestasi pilkada di November untuk Donggala. Beliau bernama, saya mau panggil ibu atau kakek? Kakak kan masih perempuan muda. Oh iya, kakak Safia Basir, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Kegiatan sekarang apa? Kesibukan? Kita tanya-tanya yang template dulu. Iya. Lagi kampanye. Oh, sudah kampanye? Oh iya, lagi jalan-jalan terus. Jalan terus? Jadi after pileg tetap terus pemanasan mesin. Tapi ini begini, sorry ini serius mau maju atau memang hanya gerbek pendaftaran? Apa di Kota Palu banyak yang cuma gerbek? Sorry nih. Ini saya sudah bismillahkan sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu? Bismillah, serius maju. Tapi apa tidak terlalu cepat? Soalnya kan kalau kita lihat kan Safia ini kan tidak beda jauh umurnya dan saya. Masih terlalu muda untuk menjadi seorang kepala daerah. Ya. Kalau menurut saya. Bagaimana menurut Ibu Safia? Fenomena politik sekarang kan kita lihat banyak pemimpin-pemimpin muda yang lahir. Kalau dibilang terlalu cepat, politik itu momentum. Dan saya pikir untuk berbicara tentang kepemimpinan ini bukan tentang soal tua, muda, tapi adalah siapa yang punya gagasan, siapa yang punya keinginan dan selera untuk membangun, mengurus masyarakat. Jadi tidak dipentingkan lagi muda dan tua. Biasa kan jiwa muda ini kan masih labil, sorry nih, apalagi untuk mengambil keputusan. Kalau DPR mungkin saya masih setuju, sorry nih. Tapi kan ini masih terlalu muda untuk menjadi seorang kepala daerah, kayaknya butuh kesiapan mental yang lebih, sorry. Insya Allah sudah disiapkan. Iya. Kita lihat kan ini banyak sekali pemimpin muda, kepala daerah muda. Dan hari ini juga kalau mau bicara secara politik, pemilih muda, milenial dan Gen Z ini cukup besar jumlahnya. Jadi untuk optimisme terhadap usia muda itu, saya pikir saya optimis lah. Iya. Bismillah. Iya, tapi sorry nih, biasa kan orang bilang kasihlah dulu orang tua, kan masih banyak ini tokoh-tokoh di Donggala yang mau berlaga juga. Kami kan bisa dibilang masih seumur jagung. Kasihlah dulu orang tua yang memang dari dulu kasihan sudah mencalonkan tapi belum terpilih. Ada kan juga yang begitu toh? Ya, tergantung sudut pandang masing-masing ya. Cuman kalau saya bilang ini adalah kesempatan. Apalagi Donggala hari ini tidak punya incumbent. Oh iya, betul. Gitu. Dan juga terbukti kan di pileg banyak representatif anak muda yang terpilih. Terpilih dari 5 dapil ini banyak anak-anak muda yang terpilih sebagai anggota DPR. Jadi artinya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin muda, keterwakilan anak muda itu sudah disuguhkan dalam politik Donggala. Tapi itu bisa jadi tolak ukur kan, pileg dan pilkada berbeda. Sudah jadi tolak ukur lah, dan hari ini saya pikir bukan persoalan lagi dengan usia. Lagi-lagi saya bilang ini tentang gagasan, siapa yang mau. Kita sudah mencoba banyak yang senior, yang tua-tua. Hari ini ya waktunya untuk anak muda ambil peran. Iya. Karena kenapa, Kak Arif? Karena kenapa? Ketika bicara tentang daerah, potret masa depan daerah itu
adalah wajah anak muda kita. Nah, hari ini saya mau bilang perempuan, anak muda adalah sedikit kaum yang termarginalkan dalam keputusan atau kebijakan pemerintah daerah. Nah, untuk bicara keterwakilan terhadap masa depan daerah ini, anak muda ini, maka anak muda juga harus lahir. Karena anak muda yang jadi pemimpin akan jadi representatif gambaran pemuda yang ada di daerah itu. Sofia ini termasuk laju juga kan? Kenapa? Tidak tapi makanya jangan pancing. Saya pikir ada jeduk-jeduknya tadi. Kak, terus apa yang kira-kira yang mau kakak tawarkan untuk Donggala ke depannya? Kalau untuk Donggala sih sebenarnya saya tidak bicara muluk-muluk. Jangan bicara IKN lagi, apa kan biasa orang-orang mentang-mentang IKN nanti di pelabuhannya ada di Donggala, penyanggah IKN nanti Donggala. Walaupun faktanya hari tapi ini ada gagasan yang berbeda lah. Walaupun memang faktanya hari ini Donggala sebagai penyuplai besar material ke IKN. Tapi itu kita kesampingkan dulu. Kalau saya bilang kenapa sih juga terpanggil untuk bicara Donggala, karena saya bilang untuk terkait apa yang mau dibikin 3 hal aja yang menarik bagi saya. Itu bicara kesejahteraan, yaitu tentang pertanian dan perikanan. Ini final ini karena 2 ini adalah sumber pendapatan atau pekerjaan masyarakat Kabupaten Donggala. Ini yang harus clear kalau mau bicara kesejahteraan perutnya masyarakat. Kedua kesehatan, dan ketiga pendidikan. Ini dulu kalau bicara layanan dasar itu yang diberikan pemerintah, nggak usah muluk-muluk. Ini dulu. Ini dasar, tidak ada alasan untuk tidak melayani masyarakat. Negara harus hadir. Iya, maksudnya kan gagasan soal pendidikan, kesehatan, yang mana yang mau diperbaiki? Kalau bicara pendidikan kan kita ketahui 20% dari APBD kita kan peruntukannya untuk pendidikan. Nah, betul. Pertanyaannya, pendidikannya apa dalam jenis infrastruktur bangun-bangun sekolah? Tidak, SDM-nya lah harus. Penting mana? Bangunan sekolahnya atau SDM-nya? SDM-nya. Nah, keberpihakan di sini, maka saya bilang tadi kalau kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, kenapa anak muda harus lahir? Hari ini kita cari masyarakat Donggala berapa tahun terakhir siapa yang terakses mendapatkan beasiswa baik itu dari APBD maupun ada kan beasiswa sejenis LPDP yang harusnya rekomendasi pemerintah daerah. Ini kan tidak ada. Kemudian keberpihakan. Ini tidak ada. Ini bisa dijamin soalnya takutnya tidak ada. Jadi ini keberpihakan juga kepada anak-anak muda kita akses beasiswa yang lain ini tidak diperuntukkan itu. Nah, ini yang kemudian kalau bicara pendidikan, belum lagi bicara dalam kesehatan gitu. Kesehatan masih sangat miris sekali. Masih banyak orang Donggala yang sakit. Masih banyak sekali masyarakat kita yang tidak terakses layanan kesehatan, dan itu kategori masyarakat yang benar-benar di bawah angka kemiskinan. Ini fakta dan saya punya data tentang itu. Karena hampir setiap minggu saya berurusan dengan masyarakat yang mau dirujuk yang bermasalah dengan SKTM, bermasalah dengan administrasi yang lain. Yang menurut saya kenapa negara harus berpikir urusan kertas dulu baru urusan nyawa gitu. Itu yang terjadi Donggala hari ini. Itu yang terjadi hari ini dan itu aturan yang selalu berubah-ubah. Contohnya ya, masyarakat yang sakit yang tidak memiliki BPJS gratis layanan pemerintah pusat maupun daerah itu harus ambil SKTM dan rujukannya harus ke KB Lota di Banawa. Harus melewati Kota Palu. Pertanyaan saya, apakah KB Lota hari ini sudah cukup memadai? Sudah layak fasilitasnya? Ini kan aturan yang menurut saya ini aneh gitu. Ini mempersulit masyarakat kita. Belum lagi memang masyarakat yang berada di daerah pedalaman yang tidak terakses listrik dan jaringan. Kira-kira kalau situasi itu terjadi, misalnya harus melahirkan atau sakit kritis. Iya, di Pantai Barat misalnya. Iya, ada beberapa daerah, Balai Sang Tanjung di Desa Manimbaya, belum di Pulau Maputi, belum lagi Pinembani. Ini mereka mau kemana? Untung kalau memiliki akses terhadap penguasa-penguasa di daerah atau anggota DPR yang dikenal. Kalau tidak, mereka harus kemana? Yang ada, yang saya beberapa dapat kasus, mereka hanya menutup pintu dan menangis di balik pintu meratapi nasibnya yang tidak memiliki akses kesehatan. Luar biasa kata-kata seperti Anies Baswedan sekali. Terus bagaimana solusinya dan bagaimana solusinya? Harusnya bagaimana pemerintah? Ya, harusnya pemerintah kan melihat apa yang prioritas dilakukan. Nah, ini juga sebenarnya yang harus dilakukan. Kenapa bersinergi? Bersinergi. Nah, yang perlu kita identifikasi adalah pertama data. Berapa sih masyarakat yang kategori benar-benar tidak mampu di Donggala? Ini contoh kasus misalnya seperti PKH, BPNT. Ini kan tidak hanya Donggala, tapi semua daerah terakses dengan program ini. Betul. Tapi yang menjadi masalah pada umumnya adalah ketidaktepatan data, tidak tepat sasaran. Nah,
Solusinya adalah pertama perbaikan data. Apalagi hari ini semua bantuan pemerintah itu, baik itu bantuan rehab rumah dan segala macam pendidikan yang bantuan bersifat bantuan pemerintah itu harus terakses minimal masyarakat yang bersangkutan terdaftar dalam data DTKS. Iya, DTKS. Pertanyaannya, apakah Donggala hari ini udah selesai dengan data DTKS-nya? Itu updatean berapa tahun lalu? Oke. Jadi kalau bicara ini kita bicara data dulu. Kita lihat mana kategori masyarakat yang tidak mampu, kemudian kita lihat mana yang di-cover oleh pemerintah pusat, BPJS-nya, PKH dan segala macam kan otomatis mendapatkan layanan yang lain. Betul. Nah, yang tidak mendapatkan ini yang kemudian daerah berhitung Donggala. Berapa sih masyarakat yang tidak ditanggung BPJS-nya sama pemerintah pusat? Berapa yang kategori mampu yang harus sudah dikeluarkan? Nah, ini yang kemudian dianggarkan. Sehingga kalau mau bicara Donggala ke depan, saya bilang tadi, jangan bicara banyak hal dulu. Selesaikan perutnya, selesaikan kesehatannya, selesaikan pendidikannya, baru kita bicara berkembang dan maju. Jadi, jangan dulu bicara Donggala sejahtera, maju, berjaya, merdeka. Tidak, selesaikan perutnya, kenyangkan dia. Ketika dia kenyang, dia akan mampu bekerja, dia sehat. Ketika dia sehat, dia bisa bekerja dan baik, dan kalau dia bekerja baik mendapatkan pendapatan, otomatis dia akan bisa menyekolahkan anaknya. Maka ini ketiga ini akan bisa terwujud. Kira-kira seperti itu. Berarti itu sih perut dulu ya. Tapi biasanya kalau kenyang orang malas berpikir kan. Dia persoalan juga kan. Jadi kasih makan terus orang, terus habis itu tidak mau lagi sekolah, tidak. Iya kan? Bagaimana itu ini? Menurut kau? Kan biasa kalau sudah kenyang mengantuk Kak. Ya, itu persoalan. itu tradisi luar sawah itu. Nah Kak, seandainya Kakak terpilih jadi bupati hari ini, hal apa yang akan Amin. Kabul. Amin, kabul. Seandainya Kak terpilih jadi bupati hari ini, hal apa yang akan pertama Kakak sentuh di Donggala? Iya, data itu tadi ya. Iya, semua harus dilakukan based on data. Karena kan penanganannya harus jelas. Donggala ada 16 kecamatan, 158 desa, 9 kelurahan. Itu harus jelas. Itu harus jelas dulu. Penanganan Banawa Induk atau kota itu tentu berbeda dengan Sojol Utara. Betul. Konsep kita di ibu kota itu berbeda. Maka kita bicara kota pariwisata, kabupaten wisata, kita harus kaji di sana apa yang perlu dilakukan. Kita hitung dengan baik. Di Sojol Utara jenis petaninya seperti apa? Apakah sama dengan petani di Sendue? Nah, makanya saya bilang tadi penanganannya harus jelas. Jangan orang lagi sakit perut dikasihkan super tetra yang masuk gitu. Gitu kira-kira. Betul. Tapi kalau persoalan data DTKS dan lain-lain itu, apakah Ibu Safia menjamin bahwa tidak ada nanti orang dalamnya Ibu Safia yang memanipulasi data ini? Kan biasanya juga keluarga-keluarga juga ikut masuk dalam DTKS meskipun sebenarnya dia orang tidak layak untuk dapat bantuan. Ini kan jadi persoalan juga ini. Itu apa kita boto, jangan-jangan nanti tim yang dapat. Ini kan juga harus ini juga bukan cuma jadi persoalan di Donggala. Di mana juga? Di Kota Palu juga. Saya mau berarti bicara kalau Kota Palu. Kita bicara Donggala loh. Kamu jangan sedih soal Kota Palu. Kota Palu sudah baik. Baku dekat soalnya. Tidak, Kota Palu sudah baik. Donggala saja kita urus. Dari apa di sini? Kota Palu sudah baik, perlu dibenahi. Iya, gimana? Itu apakah ada jaminan? Sebenarnya untuk segala sesuatu tidak ada jaminan. Karena kenapa? Aplikasi pun yang dibuat secara sistem pasti ada errornya, human error lah. Apalagi ini kan melibatkan memang individu-individu yang di dinas. Tapi kita usahakan sedemikian rupa sistem yang dibuat untuk tidak ada hal yang seperti ini. Memang perlu terkait pendataan ini juga yang menjadi persoalan utama di Donggala yang saya temukan adalah terutama masalah data DTKS ini adalah kan memang kan prosesnya ini adalah pengajuan dari desa. Iya. Nah, jadi kalau data DTKS ini bukan hanya semata-mata misalnya ada teman-teman tim yang turun ke lapangan atau apalah istilahnya itu yang mendata di desa-desa itu. Bukan apa istilahnya. Bukan surveyor. Iya, pokoknya ada tim yang mendata. Jadi sistemnya adalah ketika masyarakat satu keluarga tidak mampu, kemudian ingin mendaftarkan dirinya ke dalam data DTKS, itu harus mengusulkan lewat desa, kemudian desa ke dinas sosial mengusulkan lagi ke kementerian. Ada proses yang berjenjang. Nah, ini sebenarnya di sini sosialisasinya harus jelas, dan kendalanya juga adalah masyarakat tidak ikut berpartisipasi mengawal proses ini. Karena kenapa? Minimnya informasi yang sampai di tingkat desa. Nah, insya Allah kalau Allah ridho saya jadi bupati. Amin, kabul. Amin. Yang saya pastikan utama adalah bahwa dinas yang bersangkutan, dinas sosial misalnya, ini harus melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat supaya proses pemerintahan yang berjalan ini tidak hanya antara
eksekutif, legislatif yang kemudian saling menjaga, tapi bagaimana peran masyarakat ikut berkontribusi mengawal pemerintahan supaya semua saling mengawasi. Jadi tadi yang bocor-bocor, kalaupun ada bocor, human errornya kecil gitu. Oh iya, kan kita tidak bisa juga pungkiri itu kalau ada bocor-bocor itu, tapi setidaknya diminimalisir ya. Iya, oke. Soalnya kan biasanya, apalagi kalau sudah jadi bupati, kepala desa juga bisa ditekan, kasih masuk itu, apa itu timku. Yang dikhawatirkan begitu tetap apa. Jadi bukan saja kepala desa juga, karena bupati bisa menekan. Itu ada contoh berarti? Contoh di mana? Tidak ada. Sebenarnya kan tidak ada masalah dengan hal itu untuk kemudian mempermudah menyampaikan akses informasi. Yang penting kategorinya masuk. Tepat sasaran. Jangan rumah dari ujung sampai ujung tehel mau masuk kategori tidak mampu. Kan itu tidak fair gitu. Iya, jangan hanya mentang-mentang karena tim lalu kemudian dekat dengan bupati ke semua sudah saya di DTKS. Itu yang harus diminimalisir. Betul. Nah, kalau kita bicara soal kan disinggung tadi soal mari bersinergi. Apa kabar itu mari bersinergi hari ini? Apakah sudah menjadi gerakan politik? Alhamdulillah sepanjang ini 2 tahun lebih mari bersinergi berjalan dengan baik. Alhamdulillah sekarang juga sudah terdaftar sebagai yayasan resmi. Dan itu semua dikelola oleh teman-teman muda murni. Teman-teman muda, dan sampai sekarang saya bilang jangan ada yang ikut berpolitik, dan itu masih murni gerakan sosial kemanusiaan. Tapi itu bisa dijamin, jangan-jangan nanti mari bersinergi itu tiba-tiba langsung semua tidak ada deklarasi misalnya ya kan mari bersinergi ini misalnya nanti sudah dibentuk per kecamatan. Iya, alhamdulillah sekarang mari bersinergi itu ada di 16 kecamatan, 158 desa, semua ada. Itu kan nanti tiba-tiba deklarasi mari bersinergi, deklarasi Safia maju bupati, ya kan, yang takutnya itu. Jadi gerakan sosialnya bisa saja luntur di mata publik. Insya Allah tidak. Karena kenapa? Memang mari bersinergi ini kita bentuk di 158 desa ini lengkap karena untuk mempermudah informasi. Karena agak kesulitan saya kadang-kadang ada telepon misalnya dari Rio Pakava, dari Sojol, Bu ada yang kecelakaan seperti ini. Nah, untuk menjangkau informasi, memastikan dia ini tinggal di mana, di dusun berapa untuk menyampaikan informasi. Jadi itu alhamdulillah, dan juga memang target kita kan adalah seperti yang sudah berjalan 2 tahun ini adalah beasiswa. Saya berharap bahwa memang informasi ini bisa sampai ke seluruh desa dan benar-benar tepat sasaran. Mana apalagi teman-teman himpunan-himpunan yang ada, saya bersinergi bekerja sama dengan mereka untuk bisa mengakses mana sih yang fresh graduate ini, yang teman-teman yang tidak mampu tapi masuk kategori berprestasi yang mungkin bisa mengakses beasiswa atau subsidi UKT murah. Itu kan sudah berjalan 2 tahun dilakukan mari bersinergi. Nah, informasinya dari teman-teman tadi, karena jangan sampai tadi itu ada nepotisme, mentang-mentang dia koordinator kecamatan atau bagian dari yayasan. Kak, saya punya orang di sana begini. Nah, kalau ada di desa pasti itu akan terkonfirmasi secara jelas itu. Berarti masih murni gerakan sosial. Masih murni untuk mengawal semuanya. Tapi apa yang berubah dari mari bersinergi? Kita bicara beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu. Kalau kita bicara apa yang berubah dari kalau hari ini sudah semakin besar, apakah sudah ada ambulansnya? Apakah sudah biasa begitu kan? Sudah ada ambulansnya. Jangan kok bisa lihat mari bersinergi. Belum ada, karena saya belum ada dong enggak. Alhamdulillah ya, seperti tujuan awal mari bersinergi kan. Selain pendidikan, kesehatan, alhamdulillah hari ini sudah ada 1 ambulans mari bersinergi. Insya Allah ongoing lagi untuk bisa tambah. Supaya bisa mengakses mulai dari ujung selatan Donggala dan utara. Alhamdulillah itu dipakai secara gratis oleh masyarakat. Tapi bayar bensin gratis. Itu. Semua gratis. Semua gratis. Termasuk supirnya juga. Semuanya. Berarti semua tanggung jawab mari bersinergi. Mari bersinergi. Ini baru mari bersinergi. Itu mari bersinergi, dan ini tidak dibiayai oleh siapa oknum lain terkait politik partai mana, tidak ada. Murni adalah gerakan kemanusiaan dan masih saya sendiri sebagai vendornya. Insya Allah doakan. Dan kalau mau tanya tadi apa sih perkembangan mari bersinergi hari ini? Alhamdulillah mari bersinergi sudah masuk menggarap di bidang pertanian. Hari ini cuma pendidikan dan kesehatan. Hari ini alhamdulillah mari bersinergi itu sudah ada 3 wilayah garapan, daerah Sojol, Sirenja tahun kemarin sampai sekarang sudah selesai. Kita ada buka 400 hektar lahan mari bersinergi. Itu insya Allah kita lagi kerjasama dengan petani. Saya lagi buat kelompok di sana, ada 20 kelompok pertanian, petani mari bersinergi. Petani mari bersinergi apa di tani ini? Menanam apa? Menanam nanti komoditinya ada. Saya tidak mau maklum situasi politik Karim. Saya tidak mau ini menjadi gorengan politik lagi. Di dalam, maksudnya di desa itu apakah ada fotonya Ibu Safia pakai Tidak ada. Dan pada saat penggarapan lahan pun saya tidak turun, murni teman-teman semua yang garap. Bahkan petaninya pun saya belum jumpai, murni teman-teman, karena saya tidak mau bahwa ini dikait-kaitkan dengan politik. Saya hanya ingin menumbuhkan begini kepada masyarakat bahwa insya Allah ini bisa
berhasil garapan pertanian, harapan saya bahwa masih ada loh kebaikan ini, masih ada hati nurani bahwa tidak semua tentang politik, tidak semua tentang tujuan kekuasaan. Jika ini berhasil, karena ada 20 kelompok pertanian di sana yang dibentuk petani mari bersinergi. 20 kelompok per desa. Untuk menggarap 400 hektar lahan ini. Nah, jadi kalau ini insya Allah berhasil, dan itu memang hasil pertanian murni sharing profit, mereka menerima 50%, yayasan 50%. Tapi untuk bibit, garapan lahan sampai panen semua mari bersinergi siapkan. Saya ingin bilang bahwa ketika mari bersinergi ini hanya saya yang Senin Kamis ini bisa menyuplai, bisa melakukan hal-hal seperti yang bisa memberikan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, ya kenapa negara tidak? Ini hanya persoalan mau atau tidak mau gitu. Nah, sementara anggaran daerah di bidang pertanian kan banyak gitu. Apalagi Donggala kan. That's right. Pasti karena itu kan tulang punggung Donggala di pertanian. Nah, itu. Jadi harusnya Ibu Safi ini harusnya jadi bupati biar pertanian menggentik. Amin, kabul. Ya, doakan ini kita lagi garap beberapa lahan persawahan untuk garap Tapi padi. belum dikasih tahu ini apa yang ditanam, belum boleh ya? Belum boleh. Nah, satu saja. Jadi ini kita lagi garap lahan persawahan untuk menanam padi organik. Padi organik. Ya, beras organik. Beras organik. Nah, itu kan harga pasarnya lebih baik. Tapi disiapkan juga pasarnya. Jangan-jangan hanya pasarnya sudah ada, bahkan off-takernya sudah kita siapkan kerjasama dan mari bersinergi. Ini sekarang lagi menyusun beberapa kelompok pertanian untuk masyarakat yang garap lahannya, masyarakat juga yang bertani, hasilnya sharing profit dan masyarakat. Nah, tapi mari bersinergi bertugas juga untuk mencari pasarnya. Udah siap, off-taker kita sudah siap. Nah, itu tanggung jawab mari bersinergi kan? Sudah siap, bahkan sudah MOU dan mari bersinergi. Jadi supaya orang bertani terus habis itu orang nanti bingung. Iya, harapannya kan petani Donggala itu tidak hanya sekedar menanam panen untuk makan besok, tetapi petani adalah petani yang berhasil, petani profesional. Itu harapan saya, supaya orang tidak berpikir bahwa petani pekerjaannya, bahwa kita harus sadar petani ini adalah yang berada di belakang kita semua. Ini petani ini luar biasa loh. Betul. Sepakat saya. Apalagi kalau petani sudah ada balihonya pakai toru kan bagus sekali. Kenapa kita? Lanjut pertanyaan Vini. Nah, kakak juga kan ada berita kemarin lagi menyiapkan program-program kreatif. Iya. Nah, kira-kira bisa di-spill tidak apa-apa saja dari program kreatifnya? kreatif? Iya. Karena tadi di berita-berita ada itu Gen S siapkan program kreatif untuk anak muda Donggala. Apa itu program kreatif? Iya, kemarin kan diskusi dengan teman-teman milenial. Berharap mereka bisa ambil bagian juga, dan itu lahir secara organik. Berharap bisa ambil bagian dalam suksesi pemilu ini untuk bisa keterwakilan anak muda. Maka saya bilang bahwa harapan saya ke depan program-program ini bisa kita kerjasama dan teman-teman semua, terutama itu tadi masalah beasiswa. Sebenarnya kalau beasiswa ini kan agak susah diakses dengan pemerintah sekarang kan, susah, apalagi nepotisme yang cukup tinggi. Nah, harapan saya dengan teman-teman anak muda ini yang mengawal proses politik ini, nah ini juga based on data bahwa ke depan ada subsidi UKT, UKT gratis ataupun subsidi UKT kepada teman-teman yang tidak mampu. Bahkan mungkin ada teman-teman yang mampu tapi yang berprestasi yang memang butuh akses pemerintah untuk bisa keluar daerah atau sampai ke luar negeri. Itu sih harapannya, supaya ke depan jangan lagi anak muda ini, minta maafin ya, tunggu musim pileg bawa-bawa proposal ke dinas-dinas mau bikin kegiatan, kemudian kedua nanti tunggu KKN baru bikin kegiatan olahraga. Nah, Dinas Pemuda dan Olahraga itu ada. Nah, harapannya ini anak muda tidak lagi menjadi penonton dalam proses politik, bahkan setelah pemilu pun, bahwa mereka juga menikmati proses kemenangan dan mereka menjadi bagian daripada pemerintahan. Ini fokus sekali di pendidikan, tapi kegiatan-kegiatan kreatif lainnya selain pendidikan dan kesehatan ada enggak yang disiapkan untuk anak-anak muda? Paling ya kita, biar anak-anak muda Donggala juga bisa bersaing dengan anak-anak muda di Palu gitu ya. Banyak nanti kita siapkan program untuk anak-anak muda ke depan. Makanya kita tunggu ini teman-teman semua ini lagi mau mengajukan program-program apa saja, terutama beberapa organisasi kepemudaan yang ada di Donggala itu, agar ke depan pemerintah bisa melihat itu, berupaya untuk bisa hadir menjadi bagian dari mereka untuk mensupport program-program mereka ke depan. Keren. Tapi masalah Donggala juga sebenarnya jaringan sih, ada beberapa desa yang setengah mati jaringannya. Itu bagaimana itu? Iya. Ini dari hati sudah ini. Ini jadi pertanyaan Soalnya ada beberapa lagi Pinembani Kak. Tapi tidak, Pinembani sudah bagus jaringan. Ada beberapa sudah terakses sekarang jaringan. Long. Sudah terakses. Long
Sudah. Oh, sudah juga? Sudah terakses. Oh, sudah bagus semua. Karya Mukti? Balai Sang Tanjung sudah, Karya Mukti sudah. Walaupun jaringannya ya masih ngadat-ngadat ya, tapi alhamdulillah. Mengakses informasi soal kan nanti semuanya serba online. Mengakses informasi orang tidak bisa karena internet tidak ada. Iya. Jadi itu juga perlu dipikirkan. Tapi sekarang kan on proses ini pemasangan ini. Oh iya, tapi kan belum mari bersinergi yang urus ini masih pemerintah. Makanya doakan saja jadi bupati. Amin. Iya, amin. Tadi mau coba. Kenapa? Jadi bupati. Oh iya. Tapi ini bicara soal bupati, apakah memang sudah neto menjadi 01 bupati atau memang masih ada tawar-menawar dari pihak lain misalnya memungkinkan untuk 02 gitu? Sebenarnya bukan perkara 01 02-nya, tapi bagi saya adalah mengambil kebijakan. Maka ketika bicara mengambil kebijakan ya fardu ain itu berada di 01. Jadi tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar lah. Tidak ada rumus mundur untuk ke 02. Iya. Karena kan sekarang saya alhamdulillah kan kemarin terpilih Kak Arif. Di Pileg. Iya, dengan suara terbanyak gitu. Alhamdulillah. Iya, tepuk tangan luar biasa. Itu suatu prestasi. Jadi kalau mau 02 jatuh-jatuhnya saya hanya untuk mengejar jabatan biar dipanggil Ibu Abu pakai seragam putih hadir ke undangan ya, bukan itulah. Apalagi biasa wakil begitu kurang diperhatikan oleh bupatinya ya biasanya kan, apalagi seorang perempuan kan biasanya bagusnya sih mengambil kebijakan 01 ya. Jadi berarti tidak ada tawaran mundur untuk 02 Tidak ada. Saya sudah bismillah untuk 01. Sekarang saya lagi berikhtiar melayakan diri untuk itu, baik melayakan diri di partai dan di masyarakat. Semoga Allah ridho dan bukakan jalan untuk itu. Amin. Siapa tahu kan nanti jadi wagub. Tiba-tiba dipanggil jadi wagub. Oh. Itu kesana sih. Saya tahu. Oke, lanjut pertanyaan Vini. Kak, kan biasanya perempuan masih belum diterima di sebagian masyarakat untuk jadi pemimpin. Betul. Bagaimana seorang Kasafia menanggapi hal Iya, karena Donggala setahu saya belum ada sejarahnya bupati perempuan. Jadi tantangan tersendiri, jangan-jangan kultur Donggala belum menerima perempuan menjadi sosok pemimpin. Atau bisa saya nanti Kasafia jadi menciptakan sejarah. Mencatat sejarah ya. Iya, banyak yang bilang kan begini, tidak pernah sejarah perempuan di Donggala. Kalau belum ada sejarah, ya mari ciptakan sejarah. Sejarah tidak akan tercipta kalau kita tidak lakukan hari ini gitu. Nah, kalau untuk perempuannya sih memang agak sulit ya ini lagi menerima perempuan, tapi saya pikir ya sudah waktunya, karena kan coba saksikan negara kita ini sangat mengamini keterwakilan perempuan. Iya, betul. Posisi-posisi penting di negeri ini, menteri-menteri kita ada Ibu Retno Marsudi, ada Ibu Sri Mulyani. Artinya negara mengamini bahwa perempuan sudah bisa mengambil posisi-posisi penting. Kita lihat Jawa Timur ada Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Jawa Timur loh ini. Iya, betul. Kita lihat ada Ibu Risma. Mantan wali kota Surabaya. Betul. Jadi saya pikir hari ini perempuan sudah ambil peran, cuma tergantung kembali ke sudut pandang masing-masing, seleranya mau yang mana. Tapi saya pikir hari ini, apalagi kalau Donggala ya, saya selalu bilang bahwa hari ini Donggala itu ibu kandung yang sedang mati melahirkan. Apa artinya itu? Iya, Kota Palu. Parigi, Sigi itu kan lahir dari Donggala. Nah, hari ini kemudian Donggala menjadi daerah yang kita saksikan bersama. Maka untuk itu butuh sentuhan cinta di dalamnya. Maka kembalikan dia kepada seorang ibu. Insya Allah Donggala akan lebih baik. Mantap jawabannya itu. Keren jawabannya. Tapi kan bagaimana meyakinkan orang yang masih punya pemikiran bahwa perempuan jangan dulu, perempuan tetap di dapur. Apalagi kan ada Quran surat An-Nisa itu, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu kan. Iya. Laki-laki adalah pemimpin daripada kaum perempuan. Kok kira saya gila itu? Anak Ustaz sekarang, Pak, cuma tiada tasbih sini. Saya pikir kita tidak mengkaji tentang itu, karena kalau bicaranya tentang dalil itu tentu ada dalil juga yang kemudian, karena kalau bicara tentang tidak boleh perempuan. Tapi itu pasti Ibu Pasti saya selalu diserang dengan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tapi coba kaji lagi, baca kemudian ayat selanjutnya gitu. Saya sampai situ sih. Yang sepengetahuan saya kan yang tidak boleh itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Betul. Kemudian perempuan menjadi khalifah daripada satu kaum yang ini pemimpin perang. Itu yang tidak boleh. Tapi kita berkisah dari banyaknya dari zaman Rasulullah juga ada Safiyah. Safiyah itu adalah bibinya Rasulullah SAW. Beliau adalah perempuan pertama yang jihad di medan perang, yang pimpinan perang pada saat itu. Berarti ada sejarahnya. Ada sejarahnya, tapi kita tidak masuk ke ranah itu. Nah, kalau dalam proses politik ya kembali lagi selera orang masing-masing dengan keyakinannya, dengan dia punya sudut pandang. Tapi bagaimana kalau menghadapi itu di lapangan, misalnya, wah, tahu seperempuan,
perempuan di dapur. Itu bagaimana Ibu Safia? Dengan semudah ini biasanya kan tanggapannya langsung unmute begitu ya. Ya kalau saya sih sebenarnya harus berbesar hati menerima apapun kritikan dari masyarakat. Nah, itu. Cuma yang paling penting adalah sekarang saya mau bilang bahwa saya hadir melayakkan diri untuk menjadi calon bupati ini adalah untuk membawa gagasan. Terlepas apakah mereka menerima perempuan atau tidak perempuan itu kembali lagi kepada selera pemilih, itu hak politik setiap masyarakat. Tapi yang paling penting adalah saya membawa gagasan karena Donggala ini yang dibutuhkan pemimpin hari ini gagasan. Kita mau bikin apa Donggala ini? Nah, betul. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan dibikin kerajaan. Buktinya kerajaan sudah hancur hari ini. Tapi kita tidak perlu berkonflik dan masyarakat menanggapi isu itu karena itu bukan menjadi itu biasa ya. Ya biasa pro dan kontra itu menjadi tolak ukur. Betul. Kami juga merasakan sih waktu 2020 itu. Tapi kalau memang mau jadi kan sejarahnya nih Bupati Donggala kan harusnya hafal nama-nama desa. Apakah sudah hafal nama-nama desa? Kalau Pak Kasman lah selalu Pak. Lombongan ini. Harusnya kalau jadi bupati tidak perlu hafal nama desa, Bro. Kenapa? Yang penting hafal janji. Itu dia. Tapi harusnya itu apakah menjadi PR tersendiri untuk Ibu Safia? Maksudnya, tunggu sabar dulu hari apa kabar ini. Pada akhirnya ketika jadi bupati pasti akan hafal semua desa karena pasti akan sering dikunjungi. Iya, kecuali habis jadi bupati ke Jakarta terus. Pada akhirnya hafal dengan sendirinya. Pasti akan dihafal. Oke. Soalnya ayat kursi juga sebenarnya saya dihafal kan tiba-tiba karena sering didengar jadi saya hafal. Jadi tidak perlu itu ya, tidak perlu ada hafal-hafal mulai dari sekarang ya. So dihafal-hafal juga Marif, cuma mungkin saya berkisah ini panjang nanti dia punya waktu. Iya kan nanti dipotong dikasih masuk di TikTok supaya mengamalkan kabar 68 kan. Pilih pertanyaan. Tema apa ini? Tema. Kak, kemarin kan 2019 kenapa dimatain tema apa ini? Kemarin kan 2019 kakak terpilih sebagai anggota DPR itu kan dari Partai Hanura. Nah sekarang alhamdulillah kakak terpilih lagi tapi dari Partai Nasdem. Kenapa kakak tidak bertahan di Partai Hanura? Kenapa harus pindah partai? Berarti kalau sebelum dia itu orang tidak melihat partai, yang melihat figurnya. Jadi apa yang sudah dia lakukan kan? Silakan dijawab. Ya alhamdulillah. Politik itu kan dinamis. Seni segala kemungkinan terjadi. Nah jadi ya itulah. Berhijrah ke Partai Nasdem tentu dengan pertimbangan yang cukup panjang, terutama adalah bahwa melihat ketua DPW-nya itu perempuan. Oh iya, Ibu Nilam Sarilawira. Itu menarik bagi saya bahwa ternyata Nasdem ini mengakui kehadiran perempuan ketua DPW loh. Dan Nasdem ini siapa yang tidak tahu ukuran Partai Nasdem kan? Nah, dan di Nasdem itu pertarungan yang cukup ini ya di internal. Nah, jadi memang fighter semua. Kalau saya mau bilang Nasdem itu mega bintang di dalamnya. Mega bintang. Jadi Galacticos kayak Real Madrid. Mega bintang petarung semua di dalamnya. Jadi saya pikir saya harus ke sini pertama tadi karena perempuan. Kedua ya saya harus membuktikan pertarungan di sini saya bisa sampai atau tidak. Karena banyak tokoh di situ. Banyak tokoh. Itu apakah bisa disebutkan juga, maksudnya bisa diartikan bahwa jangan-jangan di Hanura tidak banyak tokoh begitu. Soalnya kan ini vibes bertarungnya beda, atmosfer pertarungannya itu beda. Tapi kenapa harus Nasdem enggak? Kan ada juga partai yang ketua umumnya perempuan. P3 misalnya Ibu Vivi, kan? Yang hari ini kehilangan kursi. Saya melihat motivasinya melihat Nasdem ini petarung-petarungnya luar biasa. Apalagi dengan capaian kursi Donggala yang sebelumnya berada di unsur pimpinan Nasdem, maka saya bilang kayaknya menarik untuk saya masuk ke Nasdem ini untuk membuktikan pertarungan ini saya bisa taklukkan atau tidak. Tapi kan Ibu Safia ini masih muda, terus pindah-pindah partai, kan tidak menunjukkan loyalitas terhadap partai. Harusnya kan bertahan saja gitu kayak tokoh-tokoh sebelumnya bertahan, misalnya. Bagi saya politik itu momentum. Politik itu kesempatan. Tentu melihat ini momentum dan kesempatan dengan hitungan-hitungan politik. Bertarung sih boleh saja, percaya diri boleh saja, tapi harus rasionalitas mentarung ya. Kita lihat tadi variabel-variabel apa saja yang harus kalau kita untuk sampai di tujuan pertarungan ini. Maka saya melihat itu ada pada Nasdem. Tidak ada pada Hanura. Ya kan jawabannya bisa begitu. Iya, ada pada Nasdem. Saya tertarik ke situ. Tentunya ya kalau mau dibilang ini bukan suatu kebetulan, tentunya adalah apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka bismillah saya ke Nasdem dan alhamdulillah dengan hasil pileg terbukti. Ya naik suara 300% di gelanggang tarung yang cukup
sengit di dapil 3, tapi alhamdulillah bisa 2 kursi dan saya bisa membawa kursi sendiri dengan perolehan 2.000 lebih. Wih, mantap, luar biasa. Tapi tepuk tangan lagi. Tepuk tangan terus aja ini. Kalau sudah blank, tepuk tangan lagi. Tapi katanya, ini maaf ini apakah boleh ditanyakan dari apa? Tapi katanya di Hanura itu bukan pindah tapi dipecat, apa betul? Tidak benar sama sekali. Saya murni pindah, saya mengundurkan diri dari hati nurani. Dari hati nurani dengan Bismillah, saya pindah, saya mengusulkan surat pengunduran diri, itu diterima langsung dan ada tanda terimanya. Jadi memang banyak isu berkembang, Safia dipecat. Tapi biasalah. Tapi saya senang karena saya harus dibicarakan. Politik itu kan dibicarakan, tidak boleh baper. Kalau baper jangan jadi politisi. Wah, ini lagi singgung siapa tidak? Jadi, soalnya penggantinya Ibu Safia di Hanura juga tidak kalah. Oh, sahabat saya. Iya, Mas Faiz, Pak, bendaharanya sekarang. Jadi menurut saya Hanura ya tidak apa-apa lah, tidak kehilangan Safia, tapi Mas Faiz, Pak, setidaknya makan ayam tiap hari. Iya, jadi saya mengundurkan diri secara resmi. Tidak dipecat. Saya mengundurkan diri kalau tidak salah itu di bulan Februari. Bulan Februari dan 2023. Oh, sudah tahun lalu. Dan proses PAW itu terjadi di bulan 11 atau bulan November. Jadi waktu yang cukup lama. Jadi saya tidak dipecat, saya mengundurkan diri secara resmi. Oke. Ini sudah terklarifikasi karena ada yang bilang di luar sana, "Bah, Safia itu dipecat Hanura, makanya pindah di Nasdem." Masih ada tanda terima saya dan surat pengunduran diri saya. Harusnya dibawa supaya. Dia perlu ya. Kita ke Q&A dulu ya. Iya. Ke Q&A dulu. Ada beberapa, kan kita sudah bikin flyer tadi. Ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Safia yang sudah netizen lah, follower Saraba. Ada pertanyaan dari Muhammad R. Muhammad R siapa? Muhammad Rahmat kayaknya. Okay. Apakah sudah siapkah Donggala jadi kota sunset? Iya. Kota sunset ini apa? Adakah Borneo G? Pencanangannya ada? Iya, Borneo G. Ya. Kota Sunset itu juga digagas oleh pemerintah provinsi untuk daerah Donggala. Kota Sunset itu ada di Borneo G. Memang pemandangan indah. Nanti jalan ke sana ke Karif. Sebelum Donggala jadi kota sunset, makanya harus pilih bupati yang sunset. Iya, siapa itu? Ibu Safia. Iya. Karena gerak cepat ya. Laju. Ini kemana? Mantap bergerak ya. Tidak, maksudnya bergerak cepat begitu. Apakah sudah siapkah Donggala jadi kota sunset? Coba. Ini menurut Ibu Safia harus siap karena ini sudah digagas pemerintah provinsi dan memang melihat potensi wisata yang ada di sana, jualan utama memang harus kota sunset dan memang Borneo G tuh dilirik untuk harapan saya bisa jadi seperti Bali itu di Legian yang memang terpusat. Saya targetnya adalah wisatawan luar. Legian bagus itu. Oh, pernah kan dah? Belum pernah. Saya cuma lihat dia IG-nya Hotman Paris guys. Oke, berarti kalau Ibu Safia menjadi bupati, kota sunset ini juga harus dipersiapkan. Harus. Karena memang Donggala kota kita target menjadi kota wisata, objek wisata. Dan targetnya adalah wisatawan luar. Siap. Di luar Donggala maksudnya Palu gitu. Lanjut. Ada pertanyaan dari Ilham Tahir, apa mimpi besar Ibu untuk Donggala ke depannya? Ya. Mimpi besar untuk Donggala ke depannya ya? Mimpi lah dulu Pak kita untuk. Mungkin mau tidur dulu. Mimpi besar Ibu untuk Donggala ke depannya itu tadi yang sudah saya jelasin itu. SDM-nya harus tinggi ya. Iya. Jangan dulu kita bicara soal digalin, karena saya kalau budget tinggi-tinggi itu menurut saya menghayal percuma itu. Iya, jadi terus dulu kita bicara infrastruktur. Perut kenyang dulu, sehat dulu, pintar dulu, baru kita bicara infrastruktur. Dari pertanyaan dari Muhammad Awal 98, bupati atau wakil bupati? Bismillah bupati. Oke. Lanjut. Ada lagi enggak? Dari Pemuda Alet. Bagusnya kalau kota tua Donggala dibuat seperti kota tua di Bandung. Ada kota tua di Bandung? Saya tahu di Jakarta. Iya, minta maaf ini tidak banyak pergi-pergi di Beragas. Iya, tapi ada. Kota tua di Bandung. Jadi salah ini. Kota tua di Jakarta kayaknya. Pantau juga yang Pemuda Alet ini. Kalau konsep Donggala memang cocoknya di ibu kota Donggala dengan bangunan-bangunan tua. Itu memang untuk sebagai tempat pariwisata, objek wisata memang harus dibangun seperti kota tua. Oke. Lanjut. Dari Muhammad Isyam. Iya, hampir sama. Kenapa kemarin tidak bacalek di Partai Hanura? Iya. Ini kan karena saya bukan kader Hanura. Ya karena bukan kader Hanura. Kedua memang melihat hitung-hitungan politiknya bahwa sebelumnya kan hanya saya sendiri di Donggala itu kursi Hanura. Nah, jadi ya cukup banyak pertimbangan politik
Oke. Gitu sih. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan dari Ilham Tahir lagi. Dr. Ahmad atau HKM? Ini maksudnya Dr. Rahmat kali ya? Dr. Rahmat atau HKM. HKM ini Hendrik Kusuma Muhyiddin. Ada jawaban. Hendrik Kusuma. Kenapa memilih Hendrik Kusuma? Soalnya ada 2 nama yang ditawarkan, Dr. Rahmat mungkin ya. Karena tidak ada nama Ahmad di. Untuk ini ditawarkan untuk apa dulu? Saya tidak tahu. Kan dia jawab juga, dia bilang juga, cuma dia bilang dokter. Kenapa condong ke HKM? Fighter beliau. Oh iya. Oke. Ada lagi. Secara politik ya. Secara politik. Beliau fighter, tidak pernah jarang muncul, balihonya sayang bertebaran tapi suaranya cukup fantastis. Iya, jadi secara politik itu keren. Jadi HKM itu menurut saya dia jarang muncul, bantuannya sering muncul. Itu yang keren. Okay. Itu yang keren. Iya. Tidak kelihatan tapi suaranya banyak. Iya. Artinya dia fighter. Iya betul. Berarti HKM ya. Saya tidak tahu apa maksudnya dia mempertanyakan ini. Ada lagi? Kok bikin pertanyaan? Tidak betul. Itu betul. Ada dari Zikri Olum. Jika ibu terpilih, apa yang akan ibu lakukan di Kabupaten Donggala khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan? Ini tadi sudah dijawab. Mau dipertegas kan? Akses beasiswa, Okay. Pemotongan UKT dan UKT gratis, tepat sasaran dilakukan, dan mungkin kita akan berikan bantuan itu berbasis data di perkecamatan. Jadi artinya pemerataan. Pinembani mendapatkan akses yang sama juga yang dirasakan oleh Banama Kota. Kalau kesehatan, harapannya ke depan, insya Allah terpilih jadi bupati, bahwa tidak ada lagi masyarakat yang terlunta-lunta tentang urusan layanan kesehatan. Fardu ain, daerah harus hadir dengan ini. Iya. Jangan dulu bicara soal SKT-nya. Pokoknya tidak penting selembar kertas daripada sebuah nyawa. Iya, jadi gitu. itu dulu. Selamatkan dulu. Nanti bicara soal urusan belakang itu. Pokoknya selamatkan dulu, nyawa itu lebih berharga daripada selembar kertas dan KTP. Nada-nadanya Anies Baswedan banget deh. Ada lagi? Apakah memang Nasdem sudah neto untuk merekomendasikan Safia Basir untuk maju sebagai calon bupati, atau ada calon lain? Karena kalau kita lihat kan di berita-berita juga ada Umang kalau tidak salah, ada Kak Adhana Jamudin juga kalau tidak salah digadang-gadang maju juga pakai Partai Nasdem. Itu bagaimana itu? Ya, jadi hari ini berdasarkan hasil perolehan pemilu, alhamdulillah Donggala itu 7 kursi mengusung tanpa koalisi unsur pimpinan DPRD. Jadi memang Nasdem lagi keren sekarang di Donggala. Diperebutkan dan menariknya banyak internal kader yang ingin maju. Nah, jadi sekarang itu kurang lebih ada 4 kalau tidak salah yang lagi melayakan diri. Begitupun dengan saya lagi bismillah ikhtiar melayakan diri dalam pertarungan ini. Tentunya Nasdem bukan partai yang ini ya untuk mengusulkan atas dasar suka dan tidak suka. Tentunya adalah rasionalitasnya adalah survei. Maka hari ini saya lagi berikhtiar melakukan penetrasi politik di seluruh daerah Donggala. Insya Allah semoga ikhtiar ini Allah ridhoi, masyarakat bisa menerima sehingga Partai Nasdem pada bulan Juli akhir nanti insya Allah memutuskan kader-kader terbaiknya. Toh pada akhirnya siapa yang akan direkomendasikan oleh Nasdem sudah pasti itu adalah ketetapan dari Yang Maha Kuasa dan keputusan dari Ketua DPW dan Waketum Ahmad Ali sudah pasti adalah untuk kebaikan partai, dan semua kader-kader akan bersatu untuk memenangkan Ahmad Ali for Pilgub dan siapa yang akan diusung di Donggala. Iya. Tapi misalnya nih rekomendasi itu bukan nama Safia, itu bagaimana? Apakah sudah siap? Saya siap menang, tapi saya lebih siap untuk tidak sesuai harapan. Karena kenapa? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas saya punya mau. Tetapi kalau saya dapat rekomendasi dan bertarung, berarti itu adalah yang Allah ridhoi. Kalau tidak, berarti Allah lagi selamatkan saya. Iya. Tapi kalau disuruh pilih nih, misalnya kan maju Ibu Safia sebagai Bupati Donggala, terus Ahmad Ali maju Pilgub. Kalau dipilih salah satunya, yang jadi Ahmad Ali tapi Ibu Safia tidak jadi, atau Ibu Safia jadi Ahmad Ali tidak jadi? Ketika bicara tentang saya punya diri, maka saya bicara tentang Donggala. Tapi kalau bicara Ahmad Ali, ini bicara tentang Sulteng. Kalau bicara Sulteng, sudah pasti bicara tentang Donggala. Dan saya meyakini bahwa beliau pulang kembali ke Sulteng adalah bagaimana untuk kepentingan masyarakat Sulteng. Dan beliau pulang dengan rasa cintanya terhadap Sulteng ini. Saya yakini. Karena kita lihat beliau udah tuntas dengan dirinya, dengan perutnya. Pasti pulang dengan cinta untuk masyarakat Sulteng. Jadi kalau mau dipilih, saya lebih berikhtiar untuk bilang bismillah Ahmad Ali jadi gubernur. Luar biasa. Tapi Vini sudah cocok jadi bupati ya? Sudah lah. Kasih dulu pantunmu. Nanti seperti Bobi Donggala itu. Iya.
nanti orang-orang bilang cakep loh. Dibilang Fadli lihat kamera supaya bagus jeduk-jeduknya. Iya. Tolong dibantu kasihan cakepnya. Oke, sebelum mulai ini. Sudah, silakan. Jalan-jalan ke Danau Talaga. Cakep. Jangan lupa singgah di Sabang. Cakep. Kalau Kak Safia sudah berlaga, Cakep. pastikan jadi pemenang. Dari Pani ke Desa Lende. Cakep. Betulan ini bukan tende. Terima kasih Kakak Safia sudah mau berbagi di Saraba. Kita doakan mudah-mudahan bisa jadi bupati. Amin. Kita doakan juga Ahmad Ali jadi gubernur ya. Amin. Paling serius. Yang penting plastik hitam tetap ada ya. Nanti insya Allah ke depan Pak Ahmad Ali juga akan hadir di sini. Amin. Kita sudah atur jadwal. Saya mau minta tolong Kak Safia tapi sudah ada yang urus. Karena kemarin saya minta tolong beliau untuk hadirkan seseorang juga tidak tuntas juga. Tapi alhamdulillah nanti insya Allah kita atur jadwal dengan Pak Ahmad Ali. Amin. Sehat selalu Kak Safia. Silakan. Sehat selalu Kak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Kak Arif maupun dari saya. Iya, mohon maaf. Tidak disengaja. Saya maafkan. Iya, mohon maaf kalau sering kritik-kritik. Mudah-mudahan Ibu Safia menjadi Bupati Donggala pertama perempuan. Amin. Mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Safia untuk masyarakat Donggala dan jangan lupa berterima kasih loh karena sebagai pemenang di dapilnya juga kan kemarin. Silakan. Ya, buat masyarakat Kabupaten Donggala yang saya cintai, pertama-tama terima kasih banyak atas partisipasi, doa dan dukungan buat saya. Alhamdulillah di Pileg ini dengan capaian yang luar biasa, naik 300%. Tentunya ini adalah pilihan dan doa yang sungguh-sungguh dari masyarakat. Nah, untuk itu mari ke depan. Ini kita lagi mau menyongsong pemilu, pilkada memilih pemimpin yang akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Jadi mari kita jaga demokrasi yang sehat, tidak saling menghujat, tidak saling mencaci. Silakan pilihannya kepada siapapun. Yang penting proses yang ada kita jaga keharmonisannya untuk menciptakan pilkada yang baik. Dan izinkan saya Safia Basir untuk kembali berikhtiar melayakan diri buat masyarakatku semua. Tentunya saya mau bilang orang gila mana yang ingin meninggalkan jabatan yang sudah pasti di depan mata yang sebentar lagi akan dilantik. Tentunya ini lahir bukan hanya karena Aji Mumpung. Ini lahir karena memang saya sudah bismillah hajat ini meminta ridho dari kedua orang tua, meminta ridho dari masyarakat, khususnya Dapil 3. Saya pulang ke tanahku Donggala, saya pulang dengan rasa cinta dan sayang saya kepada masyarakat. Karena seluruh persoalan di Donggala hanya bisa diselesaikan dengan satu, kebijakan. Maka izinkan saya berikhtiar untuk mengambil kebijakan itu untuk masyarakat Kabupaten Donggala. Luar biasa. Ada terakhir Kak Arif? Mau dibeli lagi? Ada lagi atau yang baru? Ada. Oke, silakan kasih. Naik biang lala membawa pasir. Cakep. Untuk Donggala ada Safia Basir. Sehat selalu Ibu Safia. Amin. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu.